أشد من الزنا لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لاط لا يجد رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 500 عام. Wal liwat, dan liwat asyaddu minaz zina, adalah lebih keras hukumannya daripada berzina, atau lebih besar dosanya daripada berzina. Apa sih liwat itu? Liwat itu adalah berhubungan badan sesama jenis. Lelaki suka sesama lelaki, perempuan suka sesama perempuan. Ini adalah perbuatan haram, dosanya besar, azab dan siksaannya pun juga besar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip qaul dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada qaul yang mengatakan bahwa pelaku liwat itu wajib dihukum mati, walaupun dia bukan orang yang muhsan. Artinya masih pejaka, belum pernah menikah, tetap dibunuh. Ini yang dimaksud dengan asyaddu minaz zina, lebih keras dan lebih kejam dari perzinahan. Kalau dalam perzinahan tidak mesti langsung dihukum mati. Lihat dulu apakah orang itu statusnya masih pejaka atau sudah pernah menikah. Jika masih pejaka, tidak dibunuh, melainkan dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari kampung halamannya, jarak yang boleh mengqasar kurang lebih 82 sampai 84 km selama 1 tahun diasingkan, kecuali dia adalah muhsan, orang yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, baru dihukum mati. Ini kalau berzina dengan lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis tidak ada istilah tafsil-tafsilan, perincian, tetap dihukum mati. Kata Imam Ibnu Katsir mengutip qaul atau salah satu pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan juga beliau menyampaikan dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang melakukan liwat atau dalam bahasa sekarang disebut dengan homoseks, itu hukumannya adalah dibawa ke atas gunung yang paling tinggi, kemudian dilemparkan dari sana sampai jatuh ke tanah dan mati. Itu aja sudah hukumannya. Karena ini adalah dosa yang sangat besar, kemudian menunjukkan kebodohan pelakunya. Tidak normal, tidak waras otaknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang menyebutkan kebodohan mereka di dalam Al-Quran. A'innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan yang halal kalian nikahi, tapi kepada lelaki? Bal antum qaumun tajhalun. Tetapi bahkan kalian itu adalah golongan orang-orang bodoh. Tidak tanggung-tanggung Allah langsung yang menyampaikan firman-Nya kepada pelaku liwat. Hati-hati ini, dan itu penyakit, kadangkala bisa menular kepada siapapun. Ketika dia bergaul, berteman dengan orang yang suka melakukan hal yang haram dan buruk ini, dia nanti akan terbawa. Orang Arab itu mengatakan di dalam pepatahnya, al-jalis janis. Orang yang duduk itu biasanya sejenis.
Kalau kita sering duduk dengan orang yang seperti ini, maka na'udzubillah kita akan ketularan penyakit yang menyeramkan ini. Ini virus lebih berbahaya dari COVID-19 ini. Hati-hati. Iya. Maksudnya yang dimaksud dengan sesama jenis di sini lelaki yang biasa-biasa saja ataukah bencong? Sama. Mau bencong mau lelaki biasa sama. Hati-hati, jangan kamu kira bencong itu tidak punya nafsu. Terutama ibu-ibu nih perempuan. Di dalam hadis riwayat Muslim, dulu ada seorang banci. Maksudnya sifatnya itu feminim, agak kewanita-wanitaan. Di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan, ada yang mengatakan namanya adalah hita, ada lagi yang menyebutkan namanya adalah mate. Ya nama-nama bencong begitulah. Ya, kan begitu namanya. Namanya siapa? Seni. Ternyata nama aslinya di KTP Suni, Samsuni. Itu jadi Seni. Kayak gitu bencong-bencong. Bencong kayak gitu namanya. Ya. Siapa namanya? Wati. Ternyata nama aslinya Wanto, Purwanto. Bencong. Itu ada di zaman Nabi, bukan di zaman kita aja. Entah mungkin karena bawaan lahir, dari sejak kecil suka berteman dengan wanita, akhirnya terbawa sifatnya feminim, kewanita-wanitaan. Sering berkunjung ke rumah istri-istri Nabi. Suatu saat Nabi mendengar orang ini mengatakan, amma fulanah fa aqbalat bi arba'in wa adbarat bi thamaniyatin. Dia bilang, tuh si fulanah datang dengan berbadan, lekukan depannya berjumlah 4. Begitu pulang, kelihatan lekukan belakangnya berjumlah 8. Hahaha, ketawa dia. Kaget Nabi. Astagfirullah, kata Nabi. Akhirnya dari sejak itu Nabi tidak mengizinkan istrinya dimasuki oleh lelaki feminim seperti ini. Fahajabuh anhunna. Maka para sahabat pun menahan lelaki ini daripada bergaul dengan istri-istri Nabi. Ternyata lelaki yang sosok feminim itu juga punya syahwat kepada wanita. Buktinya dia memperhatikan lekuk tubuh wanita. Dari sejak itu Nabi langsung melarang agar jangan diizinkan lagi bencong ini masuk ke rumah istri-istri saya, kata Nabi. Buka Sahih Muslim, ada itu. Namanya hita apa mate gitu. Ada 2 riwayat. Akhirnya Nabi langsung menyampaikan hadisnya, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang meniru-niru wanita atau wanita yang meniru-niru lelaki. Bencong, tomboy sama. Dilaknat sama Allah. Hati-hati ibu-ibu. Jangan mentang-mentang ada sosok lelaki yang agak kewanita-wanitaan alias feminim lalu ditemani bersenda gurau dengan leluasa dan bebas, bertapak-tapakan bahu. Hati-hati pian. Jangan kira itu nggak punya syahwat itu. Lalu berduaan dengan si bencong tadi. Jangan macam-macam, apalagi anak sampean ketika akan dikawinkan dengan mempelai lelakinya lalu dihiasi oleh bencong. Jangan mau, cari tata rias wanita yang normal, jangan bencong yang dipilih. Iya. Masih banyak perempuan-perempuan yang ahli dalam merias. Kenapa bencong? Ini murah lebih baik. Kok nyari murah nggak kamu? Murah tapi nggak berkah. Orang dilaknat masuk rumah kamu, mendandani anakmu, anak perempuanmu lagi. Itu laki-laki itu, bukan perempuan. Ya. Mempelai lelakinya juga harus protes. Kan sudah akad nikah, istri kamu, masa dipegang-pegang sama bencong? Laki-laki itu. Hati-hati ya. Bencong itu bukan perempuan, laki-laki. Dia juga punya syahwat. Nah, anehnya lagi dia sama perempuan syahwat, sama laki-laki juga syahwat. Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sampai-sampai
kata beliau disebutkan lima ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man laqa, barang siapa yang melakukan liwat, homoseks, berhubungan sesama lelaki atau wanita sesama wanita, la yajidu raihatal jannah, dia tidak akan mendapati aroma surga, maksudnya tidak menciumnya. Wa inna raihataha, dan sesungguhnya aroma wanginya surga, la tujadu, sungguh itu didapati, maksudnya tercium, min masirati khamsi mi'ati amin, dari perjalanan jarak 500 tahun. Oh, berapa juta kilometer itu 500 tahun itu. Aroma surga itu udah tercium, wanginya luar biasa, kalah minyak wangi yang paling mahal di dunia ini. Ada orang bilang ada minyak wangi yang satu botol itu mungkin 5 gram ya, atau 7 gram, itu harganya 15 juta. Subhanallah. Kalau kita mungkin nggak kebeli, mending beli sepeda motor. Cuma minyak wangi 7 gram 15 juta. Iya. Tapi orang kaya uangnya lebih. Jadi dia mau mencari yang bagus. Itu katanya jaraknya itu 10 meter keciuman. Dan kalau dia lewat sampai 1/4 jam baru hilang aromanya itu. Tapi itu belum hebat, masih kalah sama surga. Kamu baru 10 meter baru keciuman. Kalau surga 500 tahun perjalanan, berapa juta kilometer udah tercium aromanya. Nah, pelaku liwat, orang yang melakukan homoseks, dia tidak mencium aroma surga. Mencium aromanya saja tidak, apalagi memasukinya. Wal iyadzu billah. Kasih nasihat tuh, keluarga kamu yang banji-banji itu taubatkan sekarang juga. Kasihan mereka. Kasih nasihat, kasih anjuran-anjuran, kasih arahan-arahan. Iya, tuh banji-banji, bencong-bencong itu, kerabat kamu terutama, kemudian teman atau sahabatmu, kasih nasihat, ajak ke majelis, kasih tahu hukumnya, biar dia taubat, biar dia sadar, enggak pakai lipstik lagi. Iya, enggak pakai lipstik lagi, enggak pakai anting-antingan lagi. Jadi lelaki sejati, begitu. Lagi pula orang yang menjadi banji itu seakan-akan dia tidak suka dengan takdir Allah, tidak terima. Berarti rukun imannya yang keenam kurang ini. Iman dengan qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu baik ataupun buruk menurut dia, dia harus pasrah, terima. Kamu ditakdirkan jadi laki-laki, terima. Enak kok jadi laki-laki, nggak hamil, nggak datang bulan. Kamu laki-laki malah pengen jadi perempuan. Nauzubillah min dzalik. Iya, nggak menyusui perempuan, kasihan kan? Kasihan perempuan ini. Makanya Nabi Muhammad itu sangat sayang dengan wanita. Bahkan di antara dunia yang paling dicintai oleh Nabi, di antara 3 dunia yang paling dicintai oleh Nabi adalah wanita. Karena Nabi kasihan melihat wanita-wanita ini. Ini pian nyaman benar dudukan di dalam. Tuh ada ibu-ibu yang duduk di tanah, kasihan, belapak. Lu lihat tadi barusan, kasihan ini. Dari saking hibaknya nih, teras musola, ada yang belapak duduk, kasihan. Ya, kalau pian laki-laki alhamdulillah di depan, di dalam semua. Makanya sayangi wanita-wanitamu, sayangi istri-istrimu di rumah, kasihan mereka. Mereka itu melayani kita dengan sepenuh hati, membuatkan kita makan, membuatkan kita minum. Ya, padahal itu bukan suatu hal yang wajib bagi mereka. Subhanallah. Ya, itulah wanita. Wa hukiya, dan diceritakan, anna Abdullah ibn Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar kana jalisan ala babi darih, adalah beliau itu duduk di depan pintu rumahnya. Duduk di depan pintu rumahnya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar.
Fara'a gulaman jamilan. Lalu ia melihat anak kecil yang cantik. Kalau sudah cantik ini berarti wajahnya kayak perempuan, bukan tampan. Jamil, cantik. Anak gulam, anak yang cantik. Artinya dia laki-laki tapi wajahnya agak kewanita-wanitaan. Ini disebut dengan amrad. Bahasa Arabnya amrad. Amrad itu murahiq atau man qarabal bulugh, orang yang sudah mendekati balik tapi masih belum balik, dan masih belum tumbuh kumis, masih belum tumbuh jenggot, kemudian wajahnya itu agak kewanita-wanitaan, itu amrad namanya. Artinya tidak semua anak kecil amrad, enggak, sebahagian saja. Makanya para ulama menyebutkan jamil, amrad, jamil. Kalau amrad saja lain hukumnya. Ini amrodnya jamil. Amrod itu adalah orang yang masih belia, masih muda, masih belum balik, dan belum tumbuh kumis atau jenggotnya. Itu amrod. Ditambah lagi jamil, berarti wajahnya agak ke wanita-wanitaan. Nah, ini amrod jamil namanya. Ada lagi orang yang sudah balik tapi kada berjanggut, kada berkumis. Nah, itu namanya ajrot, bukan amrod lagi, ajrot namanya itu. Atau sat. Itu orang yang sudah balik tapi kada bahasa sengot, kada berjanggut. Kan ada banyak kan kayak gitu, karena memang nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya. Itu bukan amrod lagi namanya, itu sudah ajrot namanya itu. Memang ajrot namanya, diambil dari kalimat jarat. Jarat itu kan polos artinya. Ajrot, ya mukanya polos kayak semangka, nggak ada bulunya. Iya, itu ajrot, fat, bukan amrat namanya. Tapi kalau amrat ini memang belum tumbuh bulunya, kumisnya belum ada, jenggotnya belum ada, dan jamil. Nah, ini juga berbahaya kata sebahagian ulama. Tergantung orang sih sebenarnya itu. Ada orang yang memang tidak ada sama sekali, sesama jenis, aneh banget kan gitu. Tapi ini Abdullah bin Umar. Fara'a gulaman jamilan, lalu beliau melihat anak muda yang cantik, kayak wajahnya kayak wanita-wanita. Fadakhala alaihi Abdullah hariban. Maka Abdullah bin Umar pun langsung masuk lagi ke dalam rumahnya lewat pintu tadi, hariban, dalam keadaan berlari-lari. Buka-buka sidin, tiba-tiba masuk pulang ke dalam rumah. Wa aghlaqa babahu, dan sidin pun menutup pintu rumah sidin. Falamma makatha sa'atan, maka tatkala beliau berdiam beberapa waktu, qala, beliau berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, hal zahabat hadhil fitnatu amla, apakah fitnah ini sudah pergi atau tidak? Faqalu, maka mereka orang-orang yang ada di sekelilingnya mengatakan, zahabat, sudah pergi, sudah enggak ada lagi. Fakharaja minad dar, maka beliau pun keluar lagi dari rumah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, ya Abdullah, ma fa'ala hadha fi nafsik? Wahai Abdullah, reaksi apa yang terjadi oleh orang ini pada diri kamu? Artinya apa yang dilakukan orang ini pada diri kamu? Maksudnya ada reaksi apa di dalam dirimu ketika melihat dia? Asami'ta fihi syai'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau pernah mendengar sesuatu mengenai amrod seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kamu berlari menutup pintu rumah kayak gitu? Qala, Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, an-nadharu ilaihi haramun wal kalamu ma'ahum haramun wa mujalasatuhum haram. Memandang kepadanya haram, berbicara bersama mereka haram, dan duduk bareng bersama mereka haram, kata Abdullah bin Umar. Bukannya Abdullah bin Umar tergoda dengan dia, Abdullah bin Umar waras, normal. Tapi karena ini menurut uruf, kebiasaan orang, dianggap amrod jamil, amrod yang wajahnya kayak perempuan, indah.
Dan beliau tahu memandangnya haram, berbicara bersamanya haram, duduk bareng dengannya haram. Makanya beliau meninggalkannya. Qala al-qadhi rahimahullah. Al-qadhi mengatakan rahimahullah. Sami'tu ba'dal masyayikh. Al-qadhi ini kalau enggak salah Abdul Wahab Al-Baghdadi. Qadhi Abdul Wahab Al-Baghdadi. Al-Qadhi biasanya Qadhi Abdul Wahab Al-Baghdadi. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Atau Al-Qadhi Iyad, wallahu a'lam. Sami'tu ba'dal masyayikh, kata Al-Qadhi ini, saya mendengar sebahagian syekh, ulama besar. Yaqul, dia mengatakan, inna ma'a kulli mar'atin syaitanan. Bahwasanya bersama setiap wanita itu ada satu syaitan. Jadi wanita ini kalau berjalan keluar ada syaitan di tubuhnya yang membuat lelaki suka memandanginya. Hah? Tuh lihat, coba lihat, cara berjalannya, coba lihat wajahnya, coba lihat pakaiannya, ketat, coba lihat, itu syaitan tuh. Memang ada syaitan di tubuh wanita tuh. Syaitannya buat menggoda lelaki supaya memandanginya. Makanya hanya lelaki-lelaki yang kuat yang bisa mengalihkan pandangan dari wanita, karena dia kebal dari setan. Tapi kalau nggak kebal dari setan, ya kanan kiri, akhirnya tertabrak tiang listrik. Ya itu kayak di iklan-iklan gitu. Karena melihat setan yang ada di perempuan, dor, tabrak tiang listrik. Ya. Naudzubillah. Itu bagi setiap wanita ada satu syaitan, kata sebagian syekh. Wa ma'a kulli gulamin, dan bersama setiap anak muda yang masih amrat, tamaniyata asyara syaitanan, ada 18 syaitan. Subhanallah. Karena mungkin lelaki akan merasa aman karena sesama lelaki. Kan orang tidak akan begitu curiga, sehingga momentum seperti ini dijadikan kesempatan untuk berduaan dengan sesama jenis. Mungkin itu sebabnya kenapa ada 18 syaitan pada amrat. Iya. Dan itu relatif. Ada yang mungkin dibujuk rayu oleh syaitan lalu senang dengan sesama jenis. Ada yang memang dari sejak awal gak ada tergiur kayak gitu, malah jijik melihatnya. Laki-laki walaupun wajahnya kayak perempuan, biar bagaimanapun tetap saja laki-laki. Tetap saja laki-laki, kan begitu, secara instingnya begitu, secara tabiatnya begitu. Tapi ya manusia macam-macam, dan setan itu selalu ada dan tidak akan tidur, selalu berusaha untuk menggoda anak cucu Adam ini agar terjerumus dalam dosa. Mungkin itu yang membuat para masyayikh dulu mengatakan kalimat-kalimat semacam ini. Nah, dan ini bukan untuk mereka. Kalau mereka kebal, nggak bakal tergiur. Ini untuk orang-orang yang lemah. Waruwiya, dan diriwayatkan, man qabbala ghulaman li syahwatin azzabahullahu ta'ala fin nari 500 amin. Barang siapa yang mencium anak-anak karena syahwat, Allah akan mengazabnya di neraka selama 500 tahun. Ini kalau mencium karena syahwat. Tapi kalau mencium karena kasih sayang, atau karena mencium karena gemes, gerigitan, itu nggak apa-apa. Ini karena syahwat, diazab oleh Allah di neraka selama 500 tahun. Ya tentunya ini orang yang tidak waras tadi ini, ya, yang dibilang bodoh sama Allah. Bal antum qaumun tajhalun. Itu kalau mencium amrat. Wa man qabbala imra'atan bi syahwatin, dan barang siapa yang mencium wanita dengan syahwat. Ini sekarang wanita yang dicium, yang tidak halal. Faka'annama zana bi 70 bikran. Maka seakan-akan dia berzina dengan 70 bikran, anak gadis. Nah, mencium wanita sekali sama dengan berzina dengan 70 gadis. Wa man zana bil bikri, dan barang siapa yang berzina dengan satu anak gadis, faka'annama zana bi 70 alfa tayyibin, maka seakan-akan ia berzina dengan 70.000 janda. Oh, naudzubillah.
Wa fi rawnaqit tafasir, dan di dalam kitab Rawnaq at-Tafasir, qala al-Kalbi, Al-Kalbi mengatakan, Imam Al-Kalbi ini sering disebutkan di dalam tafsir-tafsir. Memang beliau mufassir. Inna awwala man amila amala qaumi Lutin iblisu la'anahullah. Bahwasanya makhluk pertama yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut adalah iblis la'anahullah. Jadi yang menyukai sesama jenis itu pertama kali melakukannya adalah iblis. Bagaimana ceritanya? Kok bisa iblis? Fatasawwara lahum fi surati ghulamin amrada jamilin. Fatasawwara lahum, maka iblis menjelma bagi mereka manusia fi surati ghulamin amrada jamilin, dalam surah bentuk anak muda amrad yang masih belum balik, cuma masih baru-baru akan dewasa, jamilin, cantik lagi. Tsumma da'ahum ila nafsih, lalu iblis yang menyamar jadi anak amrad tadi mengajak manusia untuk menggaulinya. Fanakahuhu, lalu mereka menikahinya. Fasara dzalika adatan lahum fi kulli gharib, maka itu menjadi adat kebiasaan bagi mereka fi kulli gharibin, pada setiap orang asing. Jadi kalau ada orang asing yang ganteng atau cantik, jadi targetnya kaum Nabi Lut. Makanya Jibril ketika menyamar jadi amrad, wah, ketika mendatangi Nabi Lut, itu semua kaum Nabi Lut, wah, datang dikerumuni rumah Nabi Lut. Wah, ada lelaki cantik, dasar bego ya balu. Orang suka sama perempuannya, lawan jenis disuka sama sesama jenis. Wah, dikeroyok itu malaikat menyamar jadi amrad. Beberapa malaikat mendatangi Nabi Lut di dalam cerita yang ma'ruf itu. Nah, yang Nabi Lut pada akhirnya menawarkan putri-putrinya kan, in kuntum fa'ilin kan. Ini haula ibanati in kuntum fa'ilin. Nih anak-anak saya nih perempuan, kalau kalian mau silahkan. Sampai ditawari anak perempuan sama Nabi Lut. Ya kita yakin anak Nabi Lut pasti cantik-cantik kan. Nabi itu nggak mungkin jelek, pasti tampan. Ya anaknya pasti cantik. Iya, ada anak perempuan saya, kenapa kalian pengen sama laki-laki? Ini ada perempuan, anak-anak saya mau, silahkan in kuntum fa'ilin. Kalau mau nikah, saya nikahkan dengan nikah yang sah, kata Nabi Lut. Apa kata dia? Malana fi banatika, kami tidak ada keinginan sama anak-anakmu. Ente kan tahu yang kami inginkan. Itu malaikat yang menyamar jadi amrat-amrat itu. Subhanallah, itu kaum Nabi Lut yang bodoh-bodoh tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata iblis yang pertama kali mengajak mereka. Akhirnya setiap ada orang asing yang tampan, agak kewanita-wanitaan wajahnya, disenangi sama mereka. Fa ursila ilaihim Lutun alaihi salam fanahahum an dzalika wa da'ahum ila ibadatillah. Lalu dikirim kepada mereka Nabi Lut alaihi salam. Diutus oleh Allah Nabi Lut kepada mereka. Nabi Lut ini kan keponakan Nabi Ibrahim. Dalam riwayat Nabi Lut ini keponakan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan kaumnya setelah dibakar dengan api itu, beliau pergi bertiga. Beliau, Sarah dengan Lut. Nabi Lut ini keponakan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Akhirnya Nabi Lut dikirim kepada mereka. Fanahahum an dzalik, lalu Nabi Lut melarang mereka dari perbuatan itu, dari perbuatan liwat, suka sesama jenis. Wada'ahum ila ibadatillah, dan Nabi Lut mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Watawa'adahum, dan Nabi Lut mengancam mereka ala israril ma'siyati bi'adzabillah, atas terus-terusan melakukan maksiat diancam oleh beliau bi'adzabillah, dengan azab Allah. Kalian kalau terus-terusan nih melakukan perbuatan haram seperti ini yang tidak layak dan tidak wajar, tidak normal, kalian akan diazab oleh Allah. Begitu. Apa yang terjadi? Faqalu lahu, lalu mereka berkata kepadanya Nabi Lut, atina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin.
Kalau gitu datangkan kepada kami azab Allah kalau memang kamu benar dengan ancaman itu. Kami tidak takut. Itu. Ini nih yang sulit, manusia kalau sudah kayak gini sulit. Kami tidak takut, bawa aja. Mana azabnya? Ayo datangkan ke sini. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar. Gitu. In kunta minas shadiqin, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Mana azabnya? Mana? Menantang. Akhirnya karena mereka yang menantang azab itu, fasa'ala Lutun alaihi salam rabbah, maka Nabi Allah Lut alaihi salam memohon kepada Tuhannya an yansurahu alaihim, agar Allah menolongnya atas mereka. Faqala, lalu Nabi Lut mengatakan, Rabbin surni alal qaumil mufsidin, ya Allah tolong saya atas kelompok orang-orang yang merusak itu. Berarti suka sesama jenis, homoseks itu adalah mufsidin, orang-orang perusak di muka bumi ini. Hati-hati, itu perusak-perusak di muka bumi itu, hama-hama di muka bumi yang suka sesama jenis. Untung nggak jadi dilegalkan di Indonesia. Hampir kemarin itu mau dilegalkan itu. Apa LGBT itu. Ya Allah, LGBT sampai ada komunitasnya, bencong-bencong semua di situ. Di luar sana diizinkan rusak betulan, sampai dijadikan ada audisinya. Lelaki suka sama lelaki diaudisikan. Subhanallah, terang-terangan mereka. Nggak takut sama azabnya Allah. Untung nggak jadi. Pokoknya kalau ada kebijakan yang seperti itu, ingin melegalisasikan LGBT yang tidak layak bahkan dalam fitrah manusiawi, kita harus protes, paling nggak angkat bicara begitu, karena itu kemungkaran, bahaya. Yang kena azab bukan LGBT-nya aja, kita yang nggak tahu menahu kena juga nanti. Al bala'u ya'um, bala itu menyeluruh. Itu wajib kita untuk angkat bicara, protes, dan tidak mau menerima kebijakan semacam itu. Fa'amarallahu sama'a an tumtira, maka Allah pun menyuruh langit untuk hujan. Hujan apa? Alaihim, atas mereka menurunkan hujan apa? Al-hijarata, batu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka hujan batu. Maktubun ala kulli hajarin ismu man rumiya bih. Tertulis di setiap batu itu nama orang yang dilempar dengannya. Jadi setiap batu itu ada nama-namanya. Misalkan yang melakukan ini adalah Seni. Ya, si Seni tadi, si bencong ini, dengan misalnya Suni. Suni lawan Seni. Maaf kalau ada yang namanya Suni. Ini contoh aja. Si Seni dengan Suni, naudzubillah. Akhirnya apa? Tulisannya ada di batu. Suni, Seni. Itu batu tidak akan keliru. Pasti mengenai orang yang sudah tertulis namanya di batu itu. Naudzubillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa huwa ma'na qawlihi, dan ia adalah makna firman Allah Ta'ala, musawwamatan inda rabbik. Musawwamatan, itu musawwamah itu diambil dari kalimat simah. Simah itu artinya tanda. Ai muallamatan, arti musawwamatan inda rabbik adalah muallamatan, ai alaiha alamatun, artinya di atas batu itu ada alamatnya. Fi khazainillahi wa fi hikamih, yang sudah ditentukan di dalam pembendaharaan Allah dan di dalam hikmah-hikmahnya. Sudah ada tercatat, tertulis di situ nama orang-orang pelaku homoseks atau liwat tadi, dan batu itu tidak meleset, pasti mengenai orang tersebut. Wa hukiya, dan diceritakan, anna rajulan tajiran min qaumi Lutin, bahwasanya ada seorang lelaki tajiran, kaya, min qaumi Lutin, dari kaum Nabi Lut. Tajir di sini pedagang. Ya, pedagang itu biasanya kaya kan. Makanya kita sering mengatakan tajir, wah ini tajir, kaya. Padahal artinya pedagang, pembisnis, businessman. Ya.
Jadi si tajir ini, si pedagang ini, si bisnismen ini termasuk dari kaum Nabi Lut. Karena di Makkah, kebetulan ia ada di Makkah. Faja'a hajarun, ini termasuk lelaki yang melakukan liwat. Maka datang batu liusibahu fil haram, untuk menimpanya di tanah haram di kota Mekah. Dan batu itu tertulis nama dia ini. Kebetulan dia sedang ada di tanah haram Mekah, sedang berdagang di sana. Faqalatil malaikatu, maka para malaikat mengatakan lil hajari, kepada batu itu. Batu itu sudah hampir turun, sudah melewati langit pertama, sudah mau menghantam orang itu. Datang malaikat, irji min haitsu ji'ta, kamu kembali saja dari mana kamu datang. Fa innar rajula fi haramillah, sesungguhnya lelaki itu sedang ada di tanah haramnya Allah. Jangan engkau turunkan di situ, jangan. Makanya haramnya Allah, tanah haramnya Allah ini aman. Aman. Enggak pernah terjadi kutukan-kutukan bala di situ. Kutukan-kutukan yang diceritakan tentang peristiwa-peristiwa terdahulu itu enggak ada di tanah haram. Termasuk burung ababil. Burung ababil ketika menghantam Raja Abraha yang bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah, belum sampai ke sana. Masih di daerah apa tuh namanya? Di daerah Darwan apa? Anda Darwan, tempat disihirnya Nabi, ya, sumur tempat disihirnya Nabi. Apa tuh? Di daerah Wadi Muhassir. Daerah Wadi Muhassir. Ya. Belum sampai ke tanah haram, belum. Jangan kira Abraha sudah sampai dekat Ka'bah, enggak. Itu di buku komik gitu. Di buku komik itu kena batu, ditembak burung ababil, Ka'bah ada di samping. Wow, masih jauh. Masih di Wadi Muhassir namanya. Wadi Muhassir. Nah, Wadi Muhassir ini termasuk bumi yang dikutuk. Jadi kalau kita wudhu di tanah situ makruh hukumnya itu. Ya, airnya itu makruh digunakan untuk wudhu. Wadi Muhassir namanya, lembah Muhassir. Sama Darwan. Kalau Darwan itu tempat Nabi disihir dulu, sehingga turun Al-Falaq dan An-Nas oleh si Labid, Labid dengan anak-anaknya itu, Yahudi, ahli sihir. Nah, itu di sumur Darwan itu. Nah, sumur Darwan itu sampai kalau sekarang masih ada dan airnya masih ada, makruh kita wudhu dengan sumur itu. Karena setiap daerah-daerah atau air-air yang dikutuk Allah itu makruh kita gunakan untuk wudhu. Jadi begitu, di tanah haram ini haraman aminan. Allah menjadikannya sebagai haraman aminan, haram yang aman. Paham? Jadi kutukan-kutukan itu tidak turun di sana. Abraha pun ketika dilempari burung ababil jauh dari tanah haram di Wadi Muhassir. Begitu juga dengan orang yang termasuk kaum Nabi Lut ini. Mestinya dia hari itu dilempar dengan batu tersebut. Batunya sudah turun dan namanya tertulis di sana. Malaikat datang, pergi, pulang. Jangan di sini. Ini tanah haram. Begitu. Faraja'a, maka batu itu kembali pulang. Tapi tidak ke asalnya betul. Melainkan fawaqafa kharijal harami arba'ina yauman bainas sama'i wal ardh. Maka batu itu berhenti selama 40 hari di antara langit dan bumi. Bergelantungan, siap. Nah, gini sudah batunya. Ya, di bawah langit, di atas bumi. Gini, siap. Berapa hari? 40 hari. Kenapa? Kebetulan orang tadi berdagang 40 hari di kota Mekah, di tanah haram. Hatta qadar rajulu tijaratah, sehingga lelaki ini selesai daripada berniaga. Falamma kharaja, maka ketika ia sudah keluar dari tanah haram, asabahul hajaru kharijan minal haram, maka langsung dia ditimpa oleh batu itu di luar tanah haram, fa ahlakahu, lalu batu itu pun membinasakannya. Nah ini. Wa kana Lutun qad akhraja imra'atahu ma'ah, dan adalah Nabi Lut telah mengeluarkan istrinya pergi bersamanya. Istriku, kita pergi saja, tinggalkan daerah Sadum ini, karena bentar lagi azab akan turun. Wa naha man tabi'ahu an yaltafita khalfahu, dan beliau melarang orang-orang yang ikut bersamanya agar jangan menengok ke arah belakang. Karena ini bumi sudah terkutuk, daerah yang terkutuk, daerah Sadum, daerah Mu'tafikat, ini sudah terkutuk. Kamu jangan toleh. Ingat itu, sesuatu yang dikutuk jangan ditoleh. Biarkan. Melihat tempat
perjudian, diskotik, nggak usah dilihat. Ngapain lihat itu kerajinan? Wah, di sini Pangkaro dingatakannya kena. Nauzubillah. Makanya jangan dilihat, karena sesuatu itu kalau dilihat nanti akan menarik hati untuk datang ke sana. Jaga matamu, jaga. Warung-warung pinggir jalan lihatnya, ini nih kena singgahi, kena pembelikan. Allah, mata ente nggak dijaga gara-gara kayak gitu. Makanya Nabi Lut melarang, udah kalian ikut bersama saya, jangan tengok lagi kampung ini, fokus ke depan, pandang ke depan, pandang ke depan. Illa imra'ata Lutin, kecuali istri Nabi Lut, fa innaha, maka sesungguhnya dia lamma sami'at hadzal adzaba iltafatat, ketika mendengar azab itu turun, kenapa menoleh ke arah belakang? Wa qalat, dan ketika menoleh, istri Nabi Lut ini mengatakan, wa qaumah, duhai kasihannya kaum kita. Udah jelas-jelas para kaum terkutuk, menyukai sesama jenis, dikasihani lagi oleh istri Nabi Lut. Akhirnya apa? Fa'adrakaha hajarun, maka istri Nabi Lut pun juga ditimpa oleh batu itu. Fawaqa'a ala ra'siha, lalu batu itu jatuh ke bahagian kepalanya, ke atas kepalanya. Faqatalaha, dan membunuhnya. Mati istri Nabi Lut. A'udzubillah min dzalik. Istri Nabi itu nggak mau dengerin nasihat Nabi Lut, malah kasihannya kawan-kawan kaum-kaum kita. Udah dikutuk sama Allah, dikasihani. Wa qauma, duhai kaumku, kasihan. Langsung batu itu juga mengenainya. Yang lainnya nurut sama Nabi Lut, mandang ke depan, nggak peduli lagi dengan yang di belakang, aman. Malah istri Nabi Lut. Kadang istri itu sama suami tidak begitu percaya, lebih percaya dengan orang lain kadang. Iya, istri kadang kayak gitu sama suami, karena mungkin sering ngumpul hari-hari bersama. Akhirnya kalau suaminya bilang, kamu kada boleh kayak inilah, kamu harus kayak ini, kada boleh keluar rumah, punya kada bawa kerudung. Tapi kenanya waktu-waktu, kena kada bawa kerudung, Pas tulak ke pengajian, datang ke rumah, abahnya ujar ustad tadi, kada boleh keluar rumah, kada bawa kerudung lah. Ujar lakinya mulai dahulu sudah kupadahi ikamne, ya binian kayak itu rajin. Bujurlah. Nah, ketawaan kedua nih. Kayak itu rajin nih. Padahal ya Allah, jar lakinya mulai dahulu dah galuhai kupadahi ikam nang kayak itu. Kenapa hanya raja? Iyalah adalah pengen madahi, padahal lancak lakinya madahi sudah. Hanyar pas mendengar dari orang, hanyar menangkap dari laki seorang kada. Ternyata bini Nabi Lut nang kayak itu juga, bini Nabi lagi ini. Orang lain menurut berataan, pas giliran bini seorang menoleh. Bapander bilang, wa qauma, duhai kaumku, kasihan. Blang, lempar batu kena kepala, meninggal. Nauzubillah. Qala Mujahid mengatakan, lamma asbahu ghadan lamma asbahu ghada Jibrilu ala qaryatihim. Lamma asbahu ghada Jibrilu ala qaryatihim. Ketika mereka sudah memasuki waktu pagi, ghada Jibrilu ala qaryatihim, maka malaikat Jibril pergi ke kampung mereka. Datang malaikat Jibril. Kali ini malaikat Jibril tidak menyamar-nyamar lagi jadi sosok manusia, tapi dengan sosok aslinya langsung yang penuh dengan sayap itu. Wa qala'aha min arkaniha, dan malaikat Jibril pun mencabut kampung Nabi Lut itu dari arkaniha, sudut-sudutnya, tiang-tiangnya, sudut-sudutnya. Thumma adkhala janahahu, kemudian Jibril memasukkan sayapnya, thumma hamalaha, lalu kemudian malaikat Jibril membawa kampung itu ala khawafi janahihi, di atas helayan-helayan sayapnya, ala khawafi janahi, di atas helayan-helayan sayapnya, bima fiha, dengan semua yang ada di dalam kampung itu. Diangkat Jibril, kampung sekampungan terangkat di atas sayap malaikat Jibril. Di helayan-helayan sayap malaikat Jibril terangkat semuanya. Sekampungan terangkat, diangkat, dibawa terbang oleh malaikat Jibril. Thumma sa'ida biha ila sama, kemudian malaikat Jibril naik dengan membawa kampung kaum Nabi Lut itu ke atas langit.
hatta sami'a ahlus sama, sehingga semua penduduk langit mendengar siyaha dikatihim, suara kokokan ayam jantan mereka. Mendengar buhan langit, nah ayam jantan sama beting kuat. Kedengaran oleh penduduk langit. Dari saking dekatnya dengan langit, dibawa oleh malaikat Jibril dengan sayapnya. Wa nabaha kilabihim, dan gonggongan anjing mereka. Penduduk langit mendengar suara gonggongan anjing. Loh, biasanya kami mendengar suara gonggongan anjing di bumi itu kedengaran jauh sekali. Ini kok dekat sekali ya? Memang dekat dengan langit, dibawa oleh malaikat Jibril. Thumma qalabaha, kemudian dibalik oleh malaikat Jibril. Sudah sampai di langit hanya dibalik. Berarti tinggi benar itu. Pian dapat saksikan bagaimana orang yang jatuh dari tower Telkom tuh. Tower Telkom yang tingginya mungkin sekitar 30 berapa? 70 ya? Iya. 70 meter tinggi ya, 70 meter. Nah, saya kira mungkin paling 30 40, ini 70 ya tinggi. Itu kalau jatuh udah meregang maut itu. Ya, patah-patah, tangan kepala pecah, perutnya pecah. Naudzubillah min dzalik. Itu baru 70 meter. Kira-kira bagaimana kalau di langit sana? Berapa juta kilometer itu? Naudzubillah, dibalik oleh malaikat Jibril. Fakana awwalu ma saqata minha suradiqaha. Atau fakana awwala ma saqata minha suradiquha. Mubtada muakhar, khabar muqaddam. Maka adalah yang pertama kali jatuh dari isi kampung itu suradiquha. Suradik itu pagar yang mengelilingi kampung. Pagar-pagar itu yang pertama kali jatuh ke sana. Falam yusib qauman ma asabahum, sehingga apa yang gugur menimpa kaum Nabi Lut itu tidak menimpa golongan yang lainnya. Maksudnya orang-orang yang tidak terlibat nggak kena, karena pagar kampung itu lebih duluan jatuh. Ketika pagar itu jatuh, baru manusia-manusia yang jatuh, dan barang-barang berat yang ada di atasnya ikut jatuh menindihi mereka semua. Sehingga apa? Yang lain yang tidak bersalah nggak kena, sebab dihalangi oleh pagar-pagarnya itu. Falam yusib qauman ma asabahum, maka tidak menimpa sekelompok golongan ma asabahum, sesuatu yang menimpa mereka kaum Nabi Lut yang melakukan homoseksual tadi. Tsumma innallaha, kemudian Allah Ta'ala tamasa ala ayunihim, butakan mata-mata mereka, penglihatan mereka. Mbah gugur tuh buta mata mereka. Berarti tidak semua yang binasa. Ada mungkin yang masih hidup. Mungkin gugurnya ke sungai atau ke laut. Iya. Jadi ada yang masih hidup, tapi mata mereka buta. Tsumma qulibat qaryatuhum, kemudian dibalik lagi kampung mereka, lalu mati semuanya. Wahya khamsu madaina, di kampung itu ada 5 kota. 5 kota. Di kampung itu ada 5 kota. Akbaruha Sadum. Nama kampung yang paling besar di kota itu, di kota Mu'tafikat itu adalah Sadum. Makanya orang yang ada di kampung itu disebut dengan Sadumi. Sadumi. Orang barat menyebut Sodomi. Ya, bahasa Inggris itu ya. Sodomi itu. Padahal Sodomi itu nama kampung Sadum ini dinisbatkan jadi Sadumi. Setiap orang yang mendatangi baik laki-laki ataupun wanita dan istrinya sendiri di duburnya, itu Sodomi namanya. Sama dengan pelaku liwat. Hati-hati, jangan mentang-mentang istri kamu lalu kamu sesukanya, sesuka hati. Tidak boleh. Ada juga bahagian tubuh istri yang dilarang, yaitu dubur. Tidak boleh menjimaknya di dubur. Haram hukumnya. La'anallahu man atam ra'atahu fi duburiha. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyenggama istrinya dari duburnya. Dikutuk sama Allah ini. Termasuk kaum Sadumi. Sadum nama daerah. Orang yang menempati daerah itu Sadumi namanya. Kita orang Banjar, orang yang menempati di daerah Banjar namanya Banjari, gitu, ya kan? Orang Jawa Jawi, orang Madura Maduri, begitu, iya. Jawi, Banjari, Maduri itu ya nisbat namanya, nisbat kepada kampung. Sadum nama kampung, orang yang menghuni atau penduduk daerah Sadum namanya Sadumi. Wahiyal mu'tafikatul madhkuratu fi surati Bara'ah.
Nah, iya, kampung tersebut, kota-kota yang ada di situ, kalau ditempati Nabi Lut, namanya adalah Al-Mu'tafikat, yang disebutkan di dalam surah Bara'ah, surah Taubah. Yuqalu, dikatakan, kana fiha, adalah di dalam kampung itu, arba'atu alafi alfin. Arba'atu alafi alfin. Ada 4.000 juta. 4.000 juta itu berapa ya? 4 miliar ya. Makanya arba'atu alafi alfin. Sudah 4.000 tambah 3 nolnya lagi, berarti 4.000 juta. Berarti berapa? 4 miliar. Wajar. Negara besar. Udah gitu ada 5 kota lagi di situ. Itu penghuninya sekitar 4 miliar ya. Mati semua. Sedikit bagi Allah, sedikit itu bagi Allah. Masih banyak kaum Nabi Nuh ya, kaum Nabi Nuh habis semua. Berapa miliar jiwa tuh habis itu. Kecuali orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh, dan sedikit, hanya 40 laki-laki, 40 perempuan. Dalam riwayat lain sekitar 73 apa yang selamat. Jadi begitu. 76 apa 73. Paham? Nah, di dalam cetakan lain untuk melihat lifin, arba'atu ala filifin. Lif itu artinya sinfun. Jadi 4.000 golongan. Nah, cuman di naskah-naskah lain, bahkan di hadis-hadis yang sama, riwayatnya arba'atu ala fi alfin. Nah, berarti 4.000 juta, 4 miliar. Arba'atu alafin 4.000, alfin tambah 3 nolnya. 4.000 tambah 3 berarti berapa? Ya pokoknya banyak lah. Itu aja. Yang jelas ini adalah keterangan tentang betapa banyaknya korban yang mati gara-gara perbuatan homoseks. Selesai. Udah tahu kayak gitu? Hindari, jangan lakukan. Makanya jangan kayak bencong hidup itu. Kayak bencong hidup yang dituruti orang Korea. Waduh, begincu-gincu, bedak-bedak laki-laki. Jangan. Makanya kalau punya jenggot jangan dicukur. Cukur punya jenggot. Untuk mazhab pian Syafi'i, coba pian mazhab Hanafi, Maliki, haram cukur jenggot. Dosa semua yang cukur jenggot. Anu bipe janggut ulun 4-5 bilahannya. Itu nggak apa-apa itu. Usah dipanjangin jadi ketahuan orang nanti. Ya, ndak yang betul-betul punya jenggot tuh, ndak boleh dicukur ya. Haram hukumnya dalam mazhab yang 3 jumhur, tapi indah Syafi'iyah makruh saja. Walaupun makruh nggak bagus juga. Bahkan ada qaul dalam mazhab Syafi'i juga haram seperti mazhab yang 3 lainnya. Itu namanya itharan lil murudah. Alasan mereka mengharamkan itu itharan lil murudah, karena seakan-akan dia lebih menginginkan dirinya menjadi seperti Amran. Makanya laki-laki itu harus berjenggot. Buya Hamka tuh pintar. Maaf ya, ini bukan menyindir siapa-siapa ya. Buya Hamka tuh cerdas. Beliau tuh berjenggot, tokoh yang berjenggot. Suatu saat ada orang yang nggak suka dengan jenggot mungkin. Tokoh juga disuruh untuk menyampaikan sambutan. Dia nih ngomong-ngomong dalam sambutannya, saya teringat, kata dia, ada binatang yang ada jenggotnya itu. Siapa ya kira-kira binatang yang ada jenggotnya? Itu semua jamaah mengatakan kambing. Buya Hamka diam, karena hanya Buya Hamka yang berjenggot waktu itu. Ada Buya Hamka. Tapi beliau orang cerdas. Udah selesai, giliran Buya Hamka yang nyampaikan sambutan. Sudah, beliau nyampaikan sambutan dengan bahasa sastranya yang bagus. Terakhir, wahai hadirin, kata beliau, saya mau tanya, ada binatang yang mirip dengan kambing tapi nggak ada jenggotnya, apa ya? Anjing, kata jamaah. Mending jadi kambing daripada jadi anjing, kata Buya Hamka. Duduk Buya Hamka. Itu semua kalah. Malu langsung itu yang apa namanya, yang nyampaikan sambutan itu.
Wallahu alam kebenaran ceritanya. Cuma dulu pernah ada baca artikel kayak gitu. Artinya membuktikan kecerdasan cara berpikirnya Buya Hamka rahimahullahu taala. Jadi begitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada fitnah yang semacam ini dan jadikan kita semua sebagai lelaki yang sejati, ya, lelaki yang mencintai lawan jenis dan halal, begitu. Jadi kawin dengan perempuan, laki-laki perempuan kawin dengan laki-laki, begitu. Jangan sesama lelaki. Lucu, berkumis kawin dengan berkumis. Lucu banget, menjijikkan itu.